Selamat pagi Bapak Ibu serta para tocin dan rohaniwan yang terkasih. Terimalah salam kebajikan Weite Tungtien Sancai. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tien atas segala rahmat karunia Huang Tien dengan bimbingan Cesang Kumce, teladan penyertaan para seni dan restu leluhur. Kiranya kita semua bisa hadir di kelenteng yang suci ini. Sebelumnya yang terhormat Ketua Makin Depok Unsa Wicandra beserta staf dan jajaran yang saya hormati dan saya muliakan, para rohaniwan Makin Depok dan Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Mohon izin saya turun ke bawah Bapak Ibu. Oke, sebelumnya saya mau menanya kabar dulu Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Sieten ceen sancai. Kalau saya lihat nih nggak kurang nggak lebih nih, bangkunya full semua. Bener Bapak Ibu? Saya nanya dulu, belum liburan? Oh belum. Sieten ceen Bapak Ibu, saya bisa pulang kampung. Saya pulang kampung ke Depok. Sebenarnya akhir tahun kemarin, tengah tahun kemarin saya pulang juga. Jadi sekarang saya pulang lagi ke Depok. Saya kangen Bapak Ibu sama Litang ini, saya kangen karena suasananya beda sekali dengan di tempat saya di sana. Oke Bapak Ibu, sebelumnya saya bukan ingin ciang tahu, bukan, tapi saya ingin belajar, ingin sharing apa pemahaman yang saya miliki pada minggu pagi ini. Temanya tentang guru modern. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Kita harus jadi guru yang modern. Setuju. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak sih guru rohani umat Konghucu itu siapa? Guru rohani umat Konghucu, Nabi Kungce. Boleh di slide, next slide. Nah, ini Bapak Ibu, fakta menarik Bapak Ibu, banyak orang tidak tahu bahwa ini baru beritanya Bapak Ibu, Senin 27 November 2023. Ini mengenal tentang Nabi Kungce, Konfusius. Konfusius ini dikenal di barat, yaitu Nabi Kungce. Nah ini, Nabi Kungce guru pertama di dunia. Ini dilansir oleh media RCTI Bapak Ibu. Sebenarnya sudah sempat ada yang share juga, salah satu rohaniwan kita, sepertinya tidak hadir, Jausang Eko. Sudah sangat lama, Jausang Eko sempat share di grup KMGK, Nabi Kungce adalah guru pertama di dunia. Ini baru lagi diterbiti di media RCTI. Dikatakan Konfusius adalah guru pertama di dunia. Sangat hebat sekali Bapak Ibu, Nabi Kungce sebagai guru pertama di dunia. Oke, boleh di next. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah gelar Nabi Kungce. Tasangran Kungce, Nabi besar Kungce. Taceng cesang wen sien, siensa Kungce. Kungce guru purba yang cerah menyeluruh, Nabi agung yang besar sempurna. Setelah 12 tahun gelar ini diberikan, gelar ini disingkat Bapak Ibu menjadi Ceseng Siense Kungce, yaitu Kungce guru purba Nabi agung. Ceseng Siense Kungce ini adalah gelar yang diberikan kepada Nabi Kungce. Oke, boleh di next. Nah, ini dikatakan juga, saya nemu di literasi Bapak Ibu, di dalam sanjak tertulis Seyue Kungce Kungce Tai Cai Kungce, Kungce Cecian Weyo Kungce, Kungce Ceho Weyo Kungce, Kungce Kungce Tai Cai Kungce. Dikatakan bahwa sebelum ada Nabi Kungce belum pernah ada yang seperti Nabi Kungce. Sesudah Nabi Kungce tidak pernah ada yang seperti Nabi Kungce. Maka Nabi Kungce yang awal dan yang akhir. Mengce di kitab Mengce juga menegaskan bahwa Nabi Kungce itu Nabi yang lengkap, besar dan sempurna, Nabi segala masa. Makanya hingga sekarang ajaran Nabi masih kita terapkan Bapak Ibu sekarang. Betul? Ya, kita imani sampai sekarang. Nabi segala masa, dari Nabi lahir 551 sebelum Masehi hingga sekarang kita masih memahami ajaran Nabi. Termasuk Nabi Kungce adalah salah satu guru modern. Ajarannya kita pelajari hingga sekarang. Boleh di next. Nah, ini mungkin anak-anak sekolah tahu ini gelar ini nih. Tasangran Kungce, Nabi Kungce adalah Wanse Sepial, guru agung sepanjang masa. Ini gelar Nabi Kungce berkenaan dengan guru agung sepanjang masa. Hingga sekarang pun
Nah, ajaran-ajaran Nabi Kungce salah satunya tadi yang sudah dibacakan oleh Bu Helmi. Nabi Kungce bersabda, orang yang sudah memahami ajaran lama kemudian diterapkan pada yang baru pada sekarang dikatakan guru. Boleh next lagi slide-nya. Nah, Bapak Ibu, ini pandangan saya Bapak Ibu berkenaan dengan guru. Sejatinya guru dalam kehidupan adalah orang tua dan pengalaman. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin di sini anak-anak muda yang nantinya pasti jadi keluarga, pasti banyak belajar dari orang tuanya. Ketika mulai lahir, anak diajarkan untuk belajar, bicara, ba, bi, be, bo. Diajarin berbicara. Setelah diajarin berbicara, diajarkan untuk berjalan, diajarkan untuk berhitung. Ketika sudah di sekolah, masih diajarkan sama orang tua. Mungkin Bapak Ibu merasakan ketika udah menjelang mau tidur, anak baru bilang, "Mah, ada tugas, Pak, ada tugas." Bener nggak Bapak Ibu? Tapi hebatnya apa? Bangun tidur tugas selesai. Udah kayak Roro Jonggrang, diminta bikin candi, dibikinin candi. Itu Bapak Ibu, hebatnya orang tua. Guru di sekolah bisa nggak? Nggak bisa. Guru ada batasannya di sekolah. Waktu saat ngajar saja. Tapi benar-benar guru yaitu orang tua di rumah. Misalnya, tadi seperti saya katakan, anak dimulai dari lahir hingga dewasa itu diajarkan oleh orang tua secara langsung. Ketika sudah dewasa, anak mulai belajar sendiri. Belajar dari pengalaman Bapak Ibu. Belajar dari pengalaman, katanya. Nanti kalau kamu dewasa, belajar dari pengalaman. Memang sejatinya iya Bapak Ibu pasti belajar dari pengalaman, karena orang tua sudah lepas, karena merasa, wah ini anak sudah merasa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Boleh dilanjut lagi. Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sering dengar guru digugu dan ditiru. Guru itu sebenarnya harus dipercaya Bapak Ibu. Guru harus dipercaya. Di sini anak-anak muda, percaya nggak sama orang tuanya? Percaya nggak? Percaya? Nah, kalau percaya sama orang tua, apapun yang orang tua katakan, anak pasti menurut. Kalau orang tuanya sering berbohong, anak tidak akan percaya. Misalkan, kamu jangan minum es nanti batuk. Gak percaya dong anak, coba diminum, batuk, baru percaya. Karena dia merasakan. Kalau orang tuanya selalu berkata jujur, anak akan percaya. Kamu jangan minum es, nanti batuk. Ya itu anak gak bakal minum Bapak Ibu. Tapi anak-anak sekarang adrenalinnya tinggi, dikit-dikit pengen dicoba. Kalau nggak dicoba nggak tahu. Kalau udah tahu rasa, baru disalah-salahin tuh. Emang enak, kena. Oke Bapak Ibu. Nah di sini digugu, dipercaya atau dipatuhi dan ditiru. Diikuti atau diteladan. Biasanya anak-anak itu meneladani orang tuanya kalau memang hubungannya baik antara orang tua dengan anak. Biasanya anak itu meniru. Misalkan, saya mau jadi kayak mama saya. Kenapa? Mama saya walaupun cerewet tetap sabar. Bener nggak anak muda? Ibu-ibu cerewet bener nggak? Bener? Iya, cerewet tapi sabar. Tapi kalau udah cerewet ada juga yang tidak sabaran Bapak Ibu. Ada. Tapi biasanya guru, orang tua sederhananya, kalau guru yang di sekolah itu adalah guru berkaitan dengan profesi, nanti saya bahas juga Bapak Ibu. Ini adalah hakikat guru secara umum, ini disampaikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia. Ada yang tahu Bapak Pendidikan Indonesia siapa? Ki Hajar Dewantara. Di sini mengatakan bahwa ingarsa tungtulada, artinya di depan memberikan teladan. Guru di depan memberikan contoh, sebagai role model. Kemudian ing madya maum karsa, artinya di tengah memberi ilham atau inspirasi. Dan tuturi handayani di belakang memberikan dorongan. Jadi ketika dalam proses di tengah itu anak perlu diberi masukan Bapak Ibu, dan di akhir di belakang perlu diberi dorongan, bukan dijorokin anaknya, tapi disupport, dimotivasi, didukung. Jangan didorong aja nyemplung, orang tuanya angkat tangan. Jangan Bapak Ibu. Ini hakikat guru secara umum. Boleh di next. Hakikat guru secara sederhana pandangan Nabi Kungce. Tadi ayatnya sudah dibacakan oleh Bu Helmi. Nabi Kungce bersabda, orang yang memahami ajaran lama
lalu dapat menerapkan pada yang baru, dia boleh dijadikan guru. Saya rasa yang hadir semua di Kung Miao ini adalah guru. Kenapa? Sudah memahami ajaran Nabi yang sudah sangat kuno, diterapkan pada kehidupan sekarang. Contohnya aspeknya ada wulun, 5 hubungan kemasyarakatan. Ini Bapak Ibu sudah menerapkan nih, kita menjaga hubungan di masyarakat. Kemudian kita sudah juga menerapkan ajaran keimanan. Tentunya kita tadi bersembahyang. Kita sudah menerapkan ajaran Nabi Kungci yang lama pada baru ini sekarang. Boleh dilanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, Nabi juga punya cita-cita. Bukan anak muda aja, tapi Nabi Kungci punya cita-cita. Ini tidak secara full ayatnya, tapi ini hanya penggalan saja. Jadi Nabi ditanya oleh salah satu muridnya berkenaan dengan cita-cita Nabi Kungci. Nabi Kungci menjawab cita-citanya, aku ingin membahagiakan orang-orang yang sudah lanjut usianya. Ini adalah salah satu bentuk mengaplikasikan sikap berbakti. Kemudian bersikap dapat dipercaya kepada kawan dan sahabat. Pengimplementasian dari rasa jujur dan mengasuh para muda dengan kasih sayang. Ada juga ayat Bapak Ibu mengatakan bahwa Nabi Kungci juga mengatakan, hormatilah angkatan muda. Siapa tahu tidak seperti angkatan sekarang. Tetapi bila usia 40, 50 tidak cukup syarat. Memang tidak layak untuk dihormati Bapak Ibu. Nabi juga menekankan harus menghormati angkatan muda. Siapa tahu angkatan muda ini menjadi generasi penerus. Kalau saya lihat nih anak mudanya kalah loh. Bapak-bapak, ibu-ibu semua memang seperti ini Bapak Ibu ya. Setiap minggu kebaktian anak mudanya hanya sedikit kalau saya lihat. Mungkin nanti kalau misalkan para penerus ini sudah lanjut usianya, mungkin nanti kursi-kursi ini akan banyak kosong karena anak mudanya masih sedikit kalau saya lihat. Tidak masalah, yang penting saya yakin makin Depok ini akan maju ke depannya menjadi lebih baik. Boleh dilanjutkan? Nah, ini Bapak Ibu, guru berdasarkan tempat profesi atau pekerjaan di sekolah, yaitu guru. Kenapa saya katakan guru di sekolah itu adalah sebuah profesi? Saya mau nanya nih sama anak-anak muda yang hadir, kira-kira siapa yang mau jadi guru? Boleh angkat tangan. Pak Wi, gak ada yang angkat tangan Pak Wi, anak-anak muda. Aduh, ini anak-anak muda gak ada yang mau jadi guru. Tapi mau tanya lagi nih sama anak-anak muda. Anak-anak muda kedepannya mau jadi orang tua atau enggak? Yang mau jadi orang tua angkat tangan. Gak ada yang mau jadi orang tua juga? Hah? Pada nggak mau nikah? Hah? Tadi nggak mau jadi guru, sekarang nggak mau jadi orang tua. Nah ini Bapak Ibu, guru berdasarkan tempat. Di sekolah guru itu mengajar itu hanya 8 sampai 10 jam per hari. Jadi anak itu waktunya lebih banyak di rumah dibandingkan di sekolah. Kadang kerap kali banyak orang tua yang menyalahkan, kok anak saya tidak di dalam pantauan pengawasan guru, sedangkan guru memiliki keterbatasan. Contoh Wensewi Chandra, seorang diri muridnya ratusan. Apakah bisa mengkontrol semua? Tidak Bapak Ibu, tidak. Jadi guru itu memiliki keterbatasan, dalam artian keterbatasan waktu. Kemudian di masyarakat, biasanya yang muda-muda nih banyak belajar dari yang lebih tua, entah pokoknya, entah asuknya, entah enceknya. Kemudian di rumah sakit, guru dokter ini bisa dijadikan guru. Misalkan, aduh dok, saya sakit lambung, obatnya apa ya? Belajar, catat obat lambung apa, Milanta misalnya. Yang herbal apa, dicatat yang herbal. Banyak belajar. Dok, kepala saya sering pusing belakang, kenapa? Ternyata darah tinggi, dicatat obat darah tinggi apa aja dok. Jadi dokter itu termasuk salah satu guru, yaitu di rumah sakit. Boleh dilanjutkan. Nah Bapak Ibu, ini adalah salah satu tugas guru, mengajar ini berkaitan dengan pengetahuan, memberikan pemahaman tentang teori, kemudian anak bisa melakukan praktik. Kemudian guru juga membimbing dan mendidik apa sikap dan perilaku berkenaan dengan pelajaran agama Konghucu. Dulu saya SMP, nama pelajaran itu pendidikan agama Konghucu. Sekarang ketika saya mengajar anak-anak berubah. Pendidikan agama Konghucu dan budi pekerti sudah mulai diterapkan.
sikap dan perilaku untuk dibimbing secara agama Konghucu, sesuai pandangan agama Konghucu. Boleh dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ini nih menjadi sebuah tantangan dalam mendidik seorang anak atau seorang murid bagi orang tua maupun guru. Ada 6 aspek. Salah satunya teknologi. Teknologi mungkin guru-guru dulu Bapak Ibu merasakan ketika sekolah gurunya hanya nyerocos saja. Betul Bapak Ibu? Anak sekarang kalau gurunya nyerocos dia kabur. Kenapa? Ini guru ngomong apa ya? Ngantuk, maunya ke kantin aja jajan. Makanya anak-anak sekarang kalau belajar pengennya diajak ngobrol, di interaktif. Kita tanya siswa, kebanyakan sih bengong Bapak Ibu dibandingkan kejawab. Karena apa? Dia bengong dikira saya paham, ternyata tidak. Beda dengan karakter dulu. Dulu kalau nggak bisa jawab, bercanda, pegang penghapus, lempar. Sekarang Bapak Ibu seperti itu, gurunya ditanya, oh Bapak ini kena kasus ini nih, Bapak nanti dipenjara 6 bulan. Seperti itu Bapak Ibu. Sekarang guru tidak mempunyai wewenang untuk apa? Untuk melakukan tindak kekerasan kepada siswa. Misalkan kalau dibandingkan dengan zaman dulu, mama dulu mah dipukul sama siswa nggak nangis. Sekarang jerit-jerit Bapak Ibu, aduh saya dipukul guru. Sekarang mah udah nggak bisa. Anak-anak mengerjakan tugas dapat nilai jelek merasa sedih. Anak-anak zaman sekarang dapat nilai jelek dibandingkan sama teman. Dapat berapa? 60. Lu 50. Iya 50. Mendingan juga gua. Tidak ada motivasinya. Untuk apa? Untuk meningkatkan lagi. Karena apa? Karena ada pembandingnya. Nah, teknologi salah satunya. Guru dulu berkenaan teknologi susah. Benar nggak Bapak Ibu? Nggak ada, nggak secanggih sekarang. Guru-guru sekarang mungkin sangat terbantu sekali karena adanya teknologi. Kita belajar bisa menggunakan handphone. Misalkan nanya orang tua keterbatasan. Misalkan tanya, mah 8 kali 3 tambah 6 tambah 5 berapa mah? Bingung. Pakai kalkulator aja lah. Karena ada teknologi. Sangat terbantu. Berkenaan dengan bahasa. Saya ngalamin Bapak Ibu bahasa Sunda. Kagak bisa bahasa Sunda, ada pelajaran bahasa Sunda. Sekarang bahasa Sunda bisa diterjemahkan melalui handphone, bisa Bapak Ibu. Dulu pelajaran saya bahasa Sunda susah. Kata mama saya, tanya aja sama tetangga yang bisa bahasa Sunda. Mau cari di mana? Di Citayam ngomongnya udah ngomong lo gue, nggak ada yang ngomong Sunda. Cari aja orang yang bisa ngomong bahasa Sunda. Tapi karena ada teknologi, sekarang bahasa Sunda bisa diterjemahkan menggunakan teknologi. Mungkin anak-anak sekarang tahu ChatGPT, betul? Tahu nggak anak muda ChatGPT? Tahu. Jangankan anak mahasiswa aja cari jawaban di ChatGPT. Orang tua nanya, ChatGPT saha ya? Kagak kenal saya mah. Saha maneh ChatGPT? Mama nanya mama ngechat mama nggak bisa jawab. Mendingan saya ChatGPT mak. Nanya langsung dijawab. Sekarang ChatGPT sudah melebihi dari si Mbah apa? Google. Iya. Dari mendidik aspek teknologi itu sangat berbeda sekali. Kemudian yang kedua, akses informasi. Guru dulu informasinya hanya satu sumber biasanya, buku atau guru yang lebih senior. Tapi sekarang akses informasi dimudahkan karena teknologi. Bahkan anak-anak sekarang lebih pinter. Bapak ngomong nggak sesuai nih Pak, saya cari di internet jawabannya ini. Nah, bisa dibuktikan. Karena apa? Karena ada penggunaan teknologi dalam mengakses informasi. Kemudian yang ketiga ada metode pengajaran. Metode pengajaran ini sangat penting sekali sebenarnya Bapak Ibu, sangat penting sekali. Kalau anak kita ceramahin, anak biasanya diem. Orang tuh bilang, jawab apa jawab? Ketika jawab, songong ya, jawab mama ya. Nah, itu. Metode pengajaran dulu hanya sistemnya satu arah. Ngomong aja ngomong nanti siswanya lari dia nggak tahu. Tapi kalau sekarang metode pengajaran sekarang anak-anak lebih suka diskusi. Bener nggak anak muda? Lebih suka diskusi kan? Dibandingkan dijelaskan, ini guru kok ngomong aja ya, nggak ada capeknya ya. Tapi kalau ditanya jawab,
seperti ngobrol, itu anak-anak lebih merasa seru ya pembelajarannya, lebih aktif. Kemudian peran guru dulu, guru benar-benar mendidik, benar-benar mengajarkan dari awal sampai akhir. Tapi sekarang peran guru hanya menjadi fasilitator, memfasilitasi. Tidak sepenuhnya guru yang mengatur, tidak. Karena apa? Karena sudah ada poin yang pertama, teknologi. Misalnya, Nabi juga mengajarkan ketika kita diberi satu sudut, kita cari tahu 3 sudut lainnya. Anak-anak sekarang begitu Bapak Ibu, kita kasih tema belajar. Oke, kita belajar hari ini tentang pembinaan diri, Siusen. Siswa tuh nggak bertanya, Pak, membina diri itu apa? Kalau dia pegang handphone, dia cari membina diri. Oh iya, oh ini pengertian Siusen nih pembina diri. Oh ini tahapan membina diri. Oh ini ayat dari membina diri. Kita hanya melempar satu, kemudian siswa mengembangkan peran guru. Kemudian pendekatan Bapak Ibu, pendekatan. Kalau guru dulu mah sangat ditakutin, sangat menakutkan. Apalagi ada istilahnya guru killer, bener nggak? Guru killer itu paling ditakutin. Jangankan mau ngeliat mukanya, ngeliat aja kita nuntuk begini takut. Nggak ngerjain tugas guru killer, ya udah habislah kita nih makan guru. Karena pendekatan guru dulu lebih apa? Lebih dihargai Bapak Ibu dibandingkan guru sekarang. Guru dulu lebih ditakuti, lebih berwibawa. Tapi karena sekarang sudah ada pengaruh teknologi, gaya hidup sudah mulai westernisasi, gaya kebarat-baratan sudah mulai luntur Bapak Ibu, sudah mulai luntur. Kemudian gaya belajar siswa. Nah, ini kalau saya lihat sangat beda sekali. Mungkin kalau ibu-ibu di rumah melihat anaknya belajar sambil dengerin musik, biarin aja. Itu memang cara belajar anak. Makan sambil ngemil, biarin aja. Itu cara gaya belajar dia. Dengan dia belajar secara nyaman, anak itu akan bisa. Tapi zamannya mungkin Bapak Ibu belajar harus sunyi. Bener gak Bapak Ibu? Harus diem, gak boleh berisik. Kata mama saya kalau mau sunyi mah di dalam goa aja belajarnya. Jadi nggak ada suara-suara. Tapi ada anak yang belajar, gaya belajarnya itu dia sambil dengar musik, dia bisa belajar. Kadang walaupun nyanyinya udah 1 album, belajar belum tuntas ada. Bener nggak anak muda? Fokus. Sebentar dengerin musik 5 menit ya jadi 50 menit. Jadi nggak fokus. Gaya belajar siswa ini sangat mempengaruhi. Dulu mah guru mau taunya, ya udah ceramah aja siswa paham. Kalau sekarang ada yang belajarnya memang fokus ke audiotori, hanya pendengaran aja. Ada loh anak-anak yang belajar Bapak Ibu, matanya kemana, kupingnya kemana, gurunya bilang, ini mau belajar atau mau main sih? Matanya kemana, kupingnya kemana. Ternyata anak itu kalau ditanya, anak itu lebih paham dibandingkan yang ngeliatin aja. Iya paham, ditanya bisa nggak? Enggak. Ada yang seperti itu, ada Bapak Ibu. Jadi gaya belajar ini semenjak adanya teknologi itu banyak sekali beragam. Jadi nggak bisa disamakan dengan zaman dulu Bapak Ibu. Nggak bisa disamakan. Boleh dilanjut. Nah, saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu. Bapak Ibu dalam mengajar mendidik, Bapak Ibu mementingkan anak itu bisa mengerjakan atau anak itu bisa mendapatkan hasil? Yang mana Bapak Ibu? Mendapatkan hasil. Untuk bisa mendapatkan hasil bisa dulu nggak? Bisa? Bisa dulu. Kalau nggak bisa dia tidak akan mendapatkan hasil. Tapi Bapak Ibu zaman sekarang jangan salah, hasil itu bisa direkayasa. Hasil bisa direkayasa. Tapi cara mengerjakan atau proses itu bisa kita buktikan anak ini benar-benar bisa atau tidak. Benar-benar bisa atau tidak. Jadi bisa terbukti kalau anak nilainya bagus, berarti dia bisa dalam prosesnya. Ada anak yang dapat nilainya bagus karena ketergantungan teman yang gak masuk nilainya jelek, terutama matematika, betul? Betul nggak anak muda matematika? Anak muda ada nggak yang suka matematika, angkat tangan? Nggak ada. Yang suka belajar agama, angkat tangan? Nggak ada juga. Berarti ada 2 masalah tuh, agama sama matematika. Pak Wi senyum aja. Kena nih, ayo. Oke, boleh dilanjutkan. Nah, ini ada di kitab Lici, ini di bagian catatan pendidikan Yeching
Ini adalah salah satu sabda Nabi Syekh. Nabi Syekh itu adalah salah satu menteri pendidikan pada zaman Raja Sun. Dikatakan bahwa guru yang baik membimbing berjalan, tidak menyeret, menumbuhkan keharmonisan. Jadi kalau belajar itu anak dibimbing secara pelan-pelan. Dalam bahasa Jawanya alon-alon asal lakon, pelan-pelan. Nggak bisa cepat-cepat, karena kalau cepat-cepat biasanya hasilnya nggak maksimal Bapak Ibu. Hasilnya nggak maksimal, tapi secara pelan-pelan anak itu akan bisa, hasil akan mengikuti. Kemudian menguatkan, tidak menjerahkan, memberi kemudahan. Jadi anak-anak kalau belajar itu dimotivasi, jangan dibikin kapok. Bikin kapok gimana caranya? Nggak bisa dicubit. Ada? Ketawa tuh mama saya. Siapa dicubit, Mas Kiriko atau saya ya Mas? Lupa saya. ada Bapak Ibu. Jadi anak itu bukannya dibikin kapok, bukan, tapi dimotivasi supaya anak itu semangat, belajarnya giat, belajarnya sungguh-sungguh, membukakan jalan tetapi tidak menuntun sampai akhir pencapaian, menjadikan orang berpikir. Anak perlu diberi kesempatan. Kita percaya sama anak, diberi kesempatan untuk anak itu mencoba. Ketika anak itu sudah mencoba, maka ketika anak itu gagal atau berhasil, anak itu akan berpikir dari apa yang sudah dia lakukan. Ini adalah guru yang baik. Boleh dilanjutkan? Nah, ini Bapak Ibu, sebenarnya siapa sih yang diteladani seorang anak? Kalau memang hubungannya baik dengan orang tua akan menjadi teladan. Kamu kalau udah besar mau seperti siapa? Mau seperti papa. Kenapa papa saya hebat, papa saya tangguh, papa saya bertanggung jawab? Kamu mau jadi seperti siapa? Saya mau jadi seperti mama. Mama sabar, kuat walaupun cerewet. Benar kan Bapak Ibu? Tuh. Kemudian yang diladeni seorang siswa siapa? Keluarga besar. Saya mau jadi seperti kayak tante saya, jago masak, mau jadi chef. Biasanya ada yang menjadi role model seorang siswa, tokoh besar misalnya. Kamu mau seperti siapa besar? Saya mau jadi seperti Jokowi, mau jadi presiden, tokoh besar. Jadi ada role model, ada yang dia inginkan di masa depan Bapak Ibu. Kemudian public figure. Muka saya ganteng nih, muka saya cantik, mau jadi artis Misalnya yang laki-laki, saya mau jadi Jeffrey Nicole, ganteng, mau jadi public figure. Karena apa? Karena ada yang dia teladani, ada yang mendistract dia, menggebu-gebu untuk apa? Untuk mewujudkan keinginan dia. Itu cita-cita dia di masa depan. Kemudian boleh dilanjut. Nah, kesimpulan Bapak Ibu, kesimpulan. Pengajar atau guru yang baik akan menjadikan orang menyambung citanya. Menyambung citanya. Jadi Bapak Ibu harus mengantarkan anak-anak Bapak Ibu untuk menjemput cita-citanya. Untuk menjemput cita-citanya. Kira-kira anak muda sudah tahu belum cita-citanya? Sudah? Bapak Ibu, sekarang ada loh krisis, anak-anak itu bingung. Karena apa? Karena dengan keadaan sekarang anak-anak bingung, saya besar nanti mau jadi apa ya? Banyak pertimbangan itu juga bisa membuat anak itu bingung. Mungkin Bapak Ibu bisa tanya, kamu kalau udah besar mau jadi apa? Jadi Bapak Ibu bisa arahkan anaknya supaya misalkan, anak saya mau jadi polisi, sekolah polisian, diarahkan. Nggak bisa anak mau jadi polisi di kuliah kedokteran. Bisa, tapi nanti setelah lulus S1 dia daftar perguruan misalkan perwira karir khusus di bidang kesehatan itu bisa. Jadi tetap diarahkan. Guru yang harus memperbaharui diri sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin Bapak Ibu dulu sering mengajar anaknya, bentak-bentak anak, mungkin perlu diubah. Mungkin Bapak Ibu pernah tanya nggak, kira-kira ketika mendidik anaknya, walaupun anaknya itu salah kemudian dibentak sampai anaknya itu sedih, Bapak Ibu pernah bertanya tidak? Kerap kali tidak. Kadang anak juga merasa takut terhadap orang tua. Ada nggak anak muda yang takut sama orang tua? Boleh angkat tangan? Nggak ada juga. Berarti hubungannya baik sama orang tua. Guru yang harus memperbaharui diri sesuai dengan perkembangan. Nah Bapak Ibu, ini tantangan juga sebenarnya. Dengan kehadiran teknologi yang sudah canggih, kira-kira mau atau tidak untuk mengikuti perkembangan zaman. Bapak Ibu, saya cerita sedikit. Aktivitas saya di Natuna, jadi saya selain mengajar agama Konghucu, saya juga dipercaya untuk membina ekskul basket di Natuna karena saya hobi. Saya bukan pemain basket profesional, bukan, tapi saya membagi ilmukan saya kepada anak-anak untuk bermain basket. Jadi saya dipercaya untuk
membina ekskul basket karena di sana jarang sekali anak-anak daerah itu suka bermain basket. Saya dengan keberanian diri saya bilang ke kepala sekolah, "Ibu, kita punya fasilitas lapangan basket. Kira-kira bisa tidak kalau diadakan ekskul basket?" Anak-anak bertanya, "Pak, kita latihan basket tujuannya apa ya, Pak?" Memang saat itu belum ada event kejuaraan. Saya hanya bilang ke anak-anak, "Kita latihan, kalian punya keterampilan dulu. Kalian punya keterampilan dulu, kalian asah. Kemudian setelah berlangsung 1 tahun, mulai ada event lomba basket se-Kabupaten Natuna. Itu diselenggarakan oleh SMA Negeri 1. Lomba basketnya itu se-Kabupaten Natuna itu yang mendaftar hanya beberapa sekolah saja, tidak semua sekolah. Dan sekolah saya ini SMP 1 kita mengirimkan 2 tim. Kemudian dipertandingkan anak SMP, dipertandingkan dengan anak SMA. Menurut Bapak Ibu bisa tidak melawan anak SMP dipertandingkan dengan anak SMA? Kepala sekolah saya optimis, "Fat, kita bisa juara." Setelah saya technical meeting sebelum lomba, saya bilang ke kepala sekolah, "Bu, anak kita nanti lawannya SMA." "Loh, kok bisa?" "Bisa, Bu, itu buktinya ada, kita lawan anak SMA." Anak-anak saya tanya, itu ada beberapa fotonya nih Bapak Ibu, foto-foto yang tinggi-tinggi itu, anak-anak kelas 9. Anak-anak kelas 9 bilang, "Pak, ini kan tahun saya terakhir di SMP, Pak. Saya pengen bawa harum bangga untuk SMP untuk bisa jadi juara. Itu cita-cita saya, Pak." Tadi dikatakan guru yang baik bisa menyambung citanya murid. Saya bilang, kalau kalian mau juara, kalian yakin sama kemampuan diri kalian masing-masing. Saya mengirimkan 2 tim. Ini yang juara tim B. Tim A-nya gugur. Tim A-nya itu anak-anak kelas 7 yang baru 4 bulan megang basket. Anak-anak saya yang kelas 7 tingginya segini. Di match pertama lawannya tingkat SMA yang tingginya seperti ini. Saya berpikir, ini anak bisa menang atau tidak. Tapi konteks saya bukan ke sana, bukan menangnya, tapi anak-anak bisa tidak mengimplementasikan yang dia sudah lakukan. Dia bisa cetak poin atau tidak. Ternyata anak itu bisa cetak poin walaupun anak itu tidak menang. Kalau dari segi fisik kalah Bapak Ibu. Lawannya segini, anak saya cuma segini. Anak di Natuna itu banyak mengalami stunting, jadi tumbuh kembangnya tidak cukup baik. Dan tim B-nya saya ini yang juara 2, kita 2 kali lawan anak SMA. Kita 2 kali lawan anak SMA. Saya takut, waduh, bisa nggak ya anak saya nih ngelawan SMA? Saya aja sebagai pembimbingnya takut, ketar-ketir, kalau kata anak muda, ketar-ketir. Anak-anak saya bilang, "Pak, ini kita gimana ya Pak? Lawan SMA, bisa nggak ya?" Saya menguatkan, nggak boleh takut, kalian harus mampu sama kemampuan kalian. Kalian buktikan bahwa kalian itu mampu, kalian bisa, tunjukkan. Sebelum lomba ini, anak-anak latihan secara rutin Bapak Ibu, latihan secara rutin. Bukan saya yang ngajak anak-anak untuk latihan, tapi anak-anak sendiri memiliki motivasi. Dia nanya, "Pak, hari ini kita latihan nggak?" Saya cuma bilang, kalau kalian mau juara nanti, kalian kumpulkan teman-teman kalian latihan. Bapak datang setiap sore, kalau kalian bisa. Saya datang tiap sore, saya ajarin anak-anak. Pertama, kita lawan anak ini Bapak Ibu, yang paling tinggi seginilah, sepantaran saya lah yang paling tinggi sedikit. Lawannya itu anak SMA. Lawan anak SMA. Kita menang Bapak Ibu, kita skornya jauh. Kemudian kita lawan SMA 1 tuan rumahnya kuat Bapak Ibu. Kita lawan tim B-nya dia. Kita bisa kalahkan, bisa, tapi ada situasi Bapak Ibu ketika anak-anak bertanding nih, kita sudah kalah. Kan biasa kalau basket ada 4 babak. Babak 1, babak 2, amsyong anak saya Bapak Ibu dihincar habis. Wah, saya mikir, wah bisa kalah nih anak saya nih. Dak-dik-duk. Tien berkata lain, hujan turun Bapak Ibu, hujan turun. Kalau misalkan dilanjut matchnya, kalah anaknya.
kalah. Memang sudah diatur sama Tuhan, sudah diatur sama Tuhan. Hujan, panitia bilang, kita lanjutkan sore. Anak-anak pulang ke sekolah panik. Ya ampun Pak, tadi kita hampir aja Pak kalah. Bilang, nggak apa-apa, jangan takut, buktikan kalau kita bisa. Kita sudah hebat, sudah mengalahkan satu tim. Kemudian kita bisa juara nanti. Kalau kalian memang sungguh-sungguh, dia buktikan sore kita main, kita menang, 2 kali menang. Tapi untuk memperebutkan juara 1, juara 2, kita sebenarnya bisa menang, tapi karena ada salah satu pemainnya keluar, kita hanya selisih 9 poin. Menurut saya 9 poin itu sebuah skor yang singkat, anak-anak bisa mengejar. Ternyata tidak, karena ada temannya yang keluar 1, kita cuma berdelapan, lawannya 10, cadangan 5, kita cuma cadangan 3. Anak-anak ketika main pegang dada, kenapa? Mau copot Pak. Karena apa? Kita nggak punya cadangan. Tapi anak-anak itu buktikan. Kita sudah bilang, kalian nggak usah khawatir. Kalian kalau menang juara 1, kalau kalah nggak apa-apa, juara 2. Si motivasi seperti itu Bapak Ibu, motivasi seperti itu. Ketika anak-anak itu menang, itu ada hadiahnya Bapak Ibu, ada hadiah uangnya. Saya bilang ke anak-anak, Pak, ini hadiahnya sekian. Bapak gimana? Saya bilang, kalian yang main itu hak kalian. Saya nggak punya hak untuk atas uang itu. Itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang kelas 9 ini yang mau lulus, saya bilang, akhirnya Pak, terwujud juga cita-cita saya, mau bikin harum. Anak-anak itu harapannya Pak, saya pengen loh Pak, ketika upacara nama saya dipanggil. Misalkan, yoga, juara 2 bola basket misalnya. Bangga nggak kira-kira pelajar dipanggil seperti itu? Bangga, ada kebanggaan sendiri. Bener-bener dipanggil. Pak, berasa mimpi loh Pak, saya Pak. Kenapa? Dipanggil saat upacara, keinginan dia. Pak, saya iri loh Pak, anak poli kok dipanggilin mulu karena juara. Nih basket kapan? Tunggu saatnya, saya bilang. Bener, tibalah saatnya dipanggil. Anak-anak gagah gini. Juara nih, juara. Itu hasil kerja keras mereka Bapak Ibu. Hasil kerja keras mereka. Tidak ada yang tidak mungkin, saya bilang. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kalian memang mau sungguh-sungguh. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan berucap. Saya tidak ada maksud untuk mengajari Bapak Ibu, tapi saya hanya sharing apa yang saya dapatkan selama saya jauh di sana. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terimalah kembali salam kebajikan. Wei Tatung Tian. Sanca.